Assalamualaikum. Halo Kakak, ketemu lagi dengan saya Wulan dari Fakultas Ilmu Sosial Universitas Al Irsyad Cilacap. Kita saat ini ada di part yang keempat ya. Kita sekarang membahas terkait mata kuliah manajemen strategi. Kita masih ngebahas tentang 12 tindakan korporasi atau 12 tindakan strategi yang ada di level korporasi. Nah, kalau tadi sebelumnya kita sudah bahas mengenai strategi intensi, kemudian strategi yang ada di titik kuadran satu, kalau perusahaan kita dalam keadaan growth atau sedang berkembang dengan baik, ya, itu berarti, pilihan-pilihannya ada 6 strategi. Apa saja silakan dibuka di video part yang kedua dan juga part yang ketiga ya. Nah, kalau di part yang saat ini kita akan membahas mengenai strategi diversifikasi. Strategi diversifikasi ini terjadi kalau, eee, perusahaan kita itu ada di kuadran 2 gitu. Kalau sudah posisi, perusahaan kita itu atau produknya kita itu sudah, mmm, punya kekuatan ya. Kita punya strength, tetapi, ada ancaman dari luar. Ancaman yang dimaksud itu adalah, pesaing kita mungkin, nah, atau adanya regulasi baru dan lain-lain. Nah, berarti saatnya kita mendiversifikasi produknya kita. Sebetulnya tipe ini memang kurang populer ya, karena emang susah tuh kalau kita, punya perusahaan tapi produknya kita tuh beda-beda gitu loh. Apalagi kalau bedanya beda jauh gitu ya. Karena kan, mengolah satu macam perusahaan kalau kita fokus dan bagus di situ, otomatis kita akan total di situ. Tapi kalau kita banyak banyak perusahaan, banyak anak-anak perusahaannya kita, terus kita harus fokusnya kan kita harus bagi-bagi nih. Oh kalau perusahaan yang bergerak di bidang A, berarti kita kan harus pakai alat ini, SDM yang dibutuhkan ini kan kita sudah punya tuh. Tapi kalau kita punyanya banyak, berarti kan kita, oh untuk perusahaan C, perusahaan B kita butuhnya ini nih, berbeda dengan kebutuhan yang di perusahaan A. SDM-nya pun juga bisa saja berbeda. Seperti itu ya teman-teman ya. Memang, eee, membutuhkan modal yang lebih besar karena kan diversitas atau beda-beda macamnya gitu. Akan lebih mudah kalau kita punyanya perusahaan satu, tapi banyak cabang, tapi ya sama aja gitu loh. Ya contoh, Mise gitu kan, Mise gitu, Mixue gitu ya tulisannya. Nah itu kan, eee, meskipun banyak banget cabangnya di mana-mana gitu, tapi kan sama, ya kan? Sama-sama ya dari es, teh, kemudian milk, susu. Bahan bakunya juga sama, kemudian resepnya juga sama gitu kan. Nah, kalau yang berbeda itu kayak Unilever lah. Unilever itu punya, sampo, kemudian punya, cuci piring, punya pasta, punya makanan, kan beda. Makanan kayak es krim gitu kan, Walls dan lain-lain, itu kan berbeda dong, isinya, kemudian cara packaging-nya, kemudian daya tahan dari expired date-nya gitu kan. Kalau untuk sampo kita bisa tahan lama, bertahun-tahun itu nggak masalah, tapi kalau, makanan kan nggak bisa. Jadi nanti juga harus ada, eee persyaratan-persyaratan tambahan, seperti mungkin ada, sertifikat halalnya, ada PIRT POM-nya atau segala macam gitu. Kan berbeda dengan, sampo atau sabun yang lain kan beda, nggak harus pakai kayak gituan, gitu ya. Oke, paham ya? Oke, sekarang kita akan lihat, di dalam strategi diversifikasi itu ada 3, ada konsentris dan ada horizontal, juga ada konglomerasi. Oke, di sini kita akan bahas lebih lanjut. Strategi diversifikasi konsentris
Ini berarti dijalankan dengan menambah produk baru yang masih terkait dengan produknya saat ini. Jadi bisa aja terkaitnya itu sama teknologinya atau bisa memanfaatkan fasilitasnya karena sama-sama bisa dipakai atau mungkin jaringan pemasarannya yang sama. Nah, dan di sini ada pedoman untuk keberhasilan strategi ini. Yang pertama adalah bersaing dalam industri yang rendah pertumbuhannya, yang tidak atau rendah pertumbuhannya, ya. Jadi kita bisa diversifikasi. Kemudian yang kedua, adanya produk baru yang terkait dengan produk yang ada, tapi dapat menaikkan penjualan produk yang sudah ada. Bisa mendongkrak merek yang sudah ada gitu. Kayak kayak tadi lah Pepsodent. Pepsodent kan sudah ada dari dulu, tapi keluar varian baru, keluar lagi varian baru. Kayak gitu ya teman-teman ya. Pengembangan produknya itu dengan ada Pepsodent varian herbal, ada mungkin Pepsodent nanti varian Habatus Sauda gitu dan lain-lain gitu ya teman-teman ya. Atau mungkin nanti Pepsodent Siwak atau segala macam lah itu bisa saja. Yang pasti ada Pepsodent untuk anak atau lain-lain seperti itu ya. Kemudian produk baru ditawarkan dengan harga yang kompetitif. Kemudian produk yang saat ini ada itu lagi turun gitu loh. Kalau lagi hot-hotnya ya ngapain didiversifikasi? Ya udah fokus aja di situ gitu. Tapi kalau produknya, daur ulang life cycle dari produknya itu sudah menunjukkan, penurunan gitu loh. Orang kok cenderung turun ya, nggak pakai lagi Pepsodent ya, "Oh keluarin 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 yang baru nih, varian herbal," gitu. Orang lagi sekarang booming lagi suka yang halal-halal, ya suka yang herbal-herbal gitu. Maka silahkan keluarkan. Nah, itu nanti bisa mendokrak Pepsodent yang ori, yang biasa yang sebelumnya, varian yang sebelumnya. Gitu ya. Kalau namanya, pengusaha itu harus jeli ya. Kalau sekarang memang, pemerintah sedang menggalakkan tentang sertifikat halal, kemudian, ini tidak hanya berlaku untuk makanan, kalau sertifikat halal itu juga sama ya untuk kayak kayak, sabun cuci, kemudian, gosok gigi pun juga sama, sikatnya pun juga sama, itu harus keluar sertifikat halalnya dulu gitu sebaiknya. Karena jangan sampai kita menggunakan, contoh sikat dari ini bulu babi dan lain-lain ya. Itu kalau untuk muslim ya, karena kan memang kita, sudah diatur dengan jelas gitu, mana yang boleh dan mana yang tidak boleh kita konsumsi. Nah, kalau kita pakai untuk gosok gigi kan berarti masuk ke mulut kita. Nah, itu kan bisa saja tertelan, bisa segala macam gitu ya, teman-teman ya. Nah, oke lanjut. Kemudian, eee memiliki tim manajemen yang kuat gitu. Kalau itu sudah syarat lah, udah syarat mutlak lah. Kalau kita nggak punya, SDM yang bagus dan juga kita nggak tahu, kita nggak menguasai, punya SDA yang cukup, ya kita namanya coba-coba gitu dan coba-coba itu, resikonya tinggi gitu. Sebaiknya ya kita memang sudah tahu dulu bahwa kita punya tim manajemen yang memang solid, yang memang, kuat, punya juga pengetahuan yang mumpuni di bidang itu. Nah, contohnya ini perusahaan mobil Suzuki dan Honda ternyata juga memproduksi sepeda motor. Jadi mereka nggak cuman bikin mobil aja ataupun ini ya, eee, nggak tetap ada di situ doang, tapi mereka juga diversifikasi. Mereka melebarkan sayap alias mereka, nambahin produknya gitu loh. Nambahin produknya yang ini masih agak terkait ya sama-sama di, otomotif, sama di transportasi gitu. Jadi paling tidak ya memang, teknologinya ya yang dipakai masih sama lah gitu. Tuh, kemudian pemasaran sama jaringannya juga sama gitu. Nah ini kalau, diversifikasi konsentris. Kemudian, contoh lainnya adalah Kompas Gramedia, ini, pada saat masuk ke bisnis penerbitan, ada Elex Media Kompetindo, kemudian ada toko buku Gramedia, dan juga, siaran, ini saya typo semua, maaf ya, itu ada Radio Sonora dan juga TV7 di TV. Jadi, eee
Gramedia ini melebarkan diversifikasi dari produknya itu macem-macem. Jadi, nah kalau yang ini ya masih ini sih, masih konsentris ya, masih hampir sama gitu loh teknologi yang dipakainya, kemudian jalur jalur pemasarannya pun juga mirip-mirip ya. Jadi penerbitan, kemudian toko buku, kemudian siaran yang bisa sama mempromosikan buku ataupun eh, bisnis ya. Jadi eh, pemberitaan dan lain-lain itu kan masih setali tiga uang antara TV, kemudian koran, kemudian radio dan lain-lain gitu ya. Oke, kita lanjut dulu ke diversifikasi yang horizontal. Kalau yang horizontal berarti ini strateginya menambahkan atau menciptakan produk baru yang tidak terkait dengan produk yang saat ini ada atau beda lah pasar atau pelanggannya. Dasarnya emang sama gitu loh. Tapi perusahaannya memang udah terkenal, udah familiar lah orang-orang gitu loh. Tapi mereka itu beda. Jadi cuman mereknya aja yang dibawa-bawa gitu. Contohnya adalah mungkin waktu itu adalah Bank Lipo ya. Bank Lipo itu dulu Lipo TBK itu awalnya memutuskan untuk bergerak di sektor properti seperti Lipo Karawaci sama Lipo Cikarang. Dulunya awalnya adalah PT Bank Lipo gitu. Nah, Lipo saat itu sudah dikenal, maka mereka bikin masuk ke area sektor properti, jadi masuk ke Lipo Karawaci, Lipo Cikarang. Nah, bawa nama Liponya gitu. Ini berarti diversifikasi horizontal. Beda, beda produk. Tadi satunya perbankan, satunya ke properti. Itu berbeda. Tapi sama-sama bawa nama besar Liponya. Contoh lagi, Mas Pion. Mas Pion punya PT Bank Mas Pion Indonesia. Nah, Mas Pion juga selain itu punya money changer sama sekuritas. Namanya sama-sama di perbankan, sama-sama di keuangan ya. Tetapi kan berbeda. Satunya itu bank, satunya itu money changer. Eh, apa untuk falas ya, untuk jual beli eh, ini apa namanya valuta asing dan lain-lain gitu ya. Yang satunya sekuritas di saham. Nah, lanjut. Di sini ada strategi diversifikasi konglomerasi. Kalau yang ini berarti penambahan produk baru yang dipasarkan pada pasar baru tidak terkait dengan yang ada saat ini. Jadi ini nyerempet-nyerempet dengan yang tadi, yang kedua ya, yang dengan diversifikasi horizontal. Tapi kalau yang ini itu kan masih ada bawa nama Mas Pionnya, bawa nama Liponya. Karena memang mereknya sudah jadi, sudah dikenal orang. Nah, kalau yang konglomerasi ini pasar baru, produknya baru, pasarnya baru, nggak ada hubungannya sama sekali. Jadi ini pertimbangan profit sih memang. Jadi untuk eh, contohnya yang ini tadi sama Bank Lipo tapi bergerak ke sektor properti. Loh, gimana sih Bu? Tadi katanya lipo ini masuknya ke horizontal, tetapi bukan hanya horizontal, dia juga bisa dimasukkan kategori konglomerasi. Karena apa? Karena pasarnya baru. Orang yang di bank ini, nasabah bank, target utama dari Bank Lipo saat itu berbeda dengan target utama untuk sektor properti. Benar-benar waktu itu produk baru dan pasar yang baru, nggak ada kaitannya, tuh ya. Oke? Oke.
Oke, segitu dulu biar teman-teman bisa mencerna dulu seperti apa, bisa membedakan, terutama di bagian pedomannya silakan nanti dibaca, dipahami sendiri, materinya Ibu share ke Edlink. Kalau ada pertanyaan bisa tanya lewat WA ataupun kita bahas di kelas kita selanjutnya atau di kelas offline kita. Thank you, terima kasih sudah